orang tua, peserta didik, dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan September, di mana umat Katolik merayakannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada bulan ini, Yesus mengundang kita semua secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga untuk lebih mendekatkan diri pada sabda Tuhan yang tertulis pada Kitab Suci. Kita ini adalah gereja kecil yang hadir di dunia ini dengan membawa bekal sabda Tuhan. Paus Benediktus mengatakan bahwa gereja merupakan suatu komunitas umat pilihan Allah yang mendengarkan dan mematukan sabda Tuhan. Gereja merupakan realitas yang sudah ditentukan kehadirannya oleh sabda Allah. Gereja tidak dapat hidup dari dirinya sendiri, melainkan dari warta sukacita Injil yang selalu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan perlu dirayakan dalam liturgi gereja, karena gereja sungguh sadar bahwa liturgi adalah tempat istimewa dari sabda Allah. Kita tidak mungkin mencintai Tuhan apabila kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan lewat sabdanya. Kita dapat ingat kepada Tuhan jika kita selalu mendengarkan Dia yang berbicara lewat kitab suci. Hari ini, keluarga besar SD Budi Mulia melalui misa online via Zoom mengajak kita untuk mencintai Yesus melalui sabdanya, sehingga kita dapat menemukan identitas yang sejati sebagai pengikut Kristus dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan jati diri kita. Selama misa online berlangsung, Bapak, Ibu guru karyawan, orang tua peserta didik, dan anak-anak sekalian diminta untuk mengikuti misa secara aktif tata gerak liturgi gereja, walaupun hanya melakukan misa online dari rumah. Misa hari ini akan dipimpin oleh Romo Dominikus Savio Tukio PR. Mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk memulai perayaan suci ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 330 dengan gembira. Umat dipersilakan berdiri. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki Jumat pertama di bulan September ini, yang juga sekaligus menjadi bulan Kitab Suci Nasional.
Kita diajak untuk semakin menyadari, mengalami kasih Allah kepada kita orang berdosa ini. Yang diajak juga untuk mengasihi sesama. Lewat pewartaan pada pagi hari ini, kita diajak untuk senantiasa mampu mengolah hidup rohani kita, hidup batin kita, agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Maka sadar akan kekurangan, kelemahan, dan dosa kita. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun supaya dilayakkan dalam merayakan misteri penyelamatan ini. Dan juga kita ingin berdoa untuk kesembuhan Jonathan Bonardo Simanjuntak, putra dari Ibu Ida, dan juga kesehatan dan kekuatan bagi keluarga besar Sekolah Dasar Budi Mulia, dimanapun mereka berada dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi. Mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita akui dosa dan kesalahan kita bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami kenangkan misteri cinta kasih-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Lestarikanlah karya-karya penyelamatan-Mu dalam perbuatan dan perkataan kami, serta ajarilah kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu.
Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi, sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan bersama rohmu. Bacaan Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Jumat pertama,
itu kita dedikasikan kepada hati kudus Yesus. Tentu ini sebuah upaya untuk semakin meyakini, upaya untuk semakin mempercayai, supaya untuk semakin mengimani dan juga menghayati arti cinta dari Allah yang begitu luas, cinta dari Allah yang begitu dalam, yang mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Tapi juga dengan devosi kepada hati kudus Yesus, maka kita diajak untuk menata hati, untuk menata pikiran kita, agar hati dan pikiran kita itu selaras dengan hati kudus Yesus dan juga hati Bunda Maria. Jumat pertama devosi kepada hati kudus Yesus, Sabtu pertama kita juga berdevosi kepada hati Maria yang Maha Kudus itu. Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, menarik diskusi yang disampaikan dalam bacaan Injil antara Yesus dengan orang Farisi tentang puasa. Orang Farisi menganggap bahwa dengan berpuasa mereka merasa cukup, mereka merasa beres dalam menghayati hidup keagamaan atau hidup beragama. Sementara hal-hal lain itu tidak diperhatikan. Justru dalam konteks bacaan hari ini, mereka, orang Farisi itu yang berpuasa, justru mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Kami berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Maka dalam hal ini, orang yang berpuasa dalam konteks ini adalah orang-orang Farisi, justru malah tidak menghayati makna dari puasa itu sendiri, malah menghakimi, menyalahkan orang lain itu. Tentu bagi Yesus, berpuasa itu bukan soal mengekang untuk tidak makan atau juga untuk tidak minum, tetapi dengan berpuasa sebenarnya kita diajak untuk mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran kita, agar olahan itu kemudian kita mampu hidup dalam kebenaran Allah. Lalu kemudian kita hidup dalam kasih Allah itu. Maka hidup beriman itu tidak selesai hanya dengan mengikuti tatanan atau memenuhi aturan-aturan yang ada. Tetapi hidup beriman sebetulnya kita diajak untuk mencocokkan atau untuk menyelaraskan apa yang kita mengerti dengan hati, dengan pikiran kita, dan juga motivasi kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang Katolik. Atau dalam bahasa Paulus di tempat lain dikatakan, hendaklah kamu hidup sepadan dengan panggilanmu. Apa panggilanmu? Bagi suami istri, bagaimana menghayati hidup yang sepadan itu? Bagi bruder, suster, bagaimana menghayati hidup yang sepadan itu? Bagi pastor, bagaimana menghayati hidup yang sepadan dengan statusnya itu? Bagaimana juga sebagai anak-anak, sebagai putra-putri, sebagai siswa? Bagaimana hidup sebagai seorang murid? Bagaimana hidup sebagai seorang anak-anak dari orang tua kalian, juga dari Bapak Ibu guru kalian? Nah, saudari dan saudara sekalian kasih, maka puasa yang kita lakukan tidak akan punya makna, tidak akan punya arti apa-apa jika hati kita masih dikuasai oleh rasa dendam, dikuasai oleh rasa benci, dikuasai juga oleh rasa mencari kesalahan orang lain. Sekalipun itu orang terdekat kita. Orang terdekat kita dalam konteks ini adalah juga pasangan kita sebagai keluarga, atau juga anggota komunitas kita. Karena suatu persaingan atau apapun, sehingga bagaimana supaya saya yalah yang lebih baik daripada yang lain, maka yang lain tidak boleh melebihi saya. Maka bagaimana kita upaya untuk menjegal, upaya untuk menjatuhkan orang lain. Dengan kata lain, tidak mau disaingi. Ya anak-anak dan saudari-saudara sekalian terkasih, bahwa tujuan dari puasa serta praktek
kehidupan keagamaan kita tidak lain adalah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, bahasa kitab suci, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Puasa menandakan juga sebuah pertobatan. Pertobatan karena kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Nah, ketika Allah dekat dengan kita, maka inilah sebetulnya kegembiraan, inilah sebetulnya sukacita. Disitulah sebetulnya kita tidak perlu berpuasa. Hanya masalahnya, apakah kita memang sudah selalu dekat dengan Tuhan? Selalu hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Maka di sanalah kita kadang perlu berpuasa. Karena kemudian perjalanan hidup rohani kita itu selalu menuju kepada kesatuan dengan Allah. Kita ingin bersatu dengan Allah. Maka bagaimana supaya kita bersatu dengan Allah? Ya tadi, kita mengolah hidup iman kita, mengolah hidup rohani kita. Maka bagaimana dalam konteks bacaan pertama kita disadarkan oleh Paulus, siapakah diri kita? Bahwa diri kita itu hanyalah seorang hamba. Apa tugas hamba? Hanya menyenangkan hati tuannya, melayani tuannya itu. Maka Paulus mengingatkan kita, janganlah kita menghakimi. Janganlah kita mencari kesalahan orang lain. Tetapi bagaimana biarlah Allah sendiri yang akan menghakimi kita. Jadi anak-anak dan saudara-saudari terkasih, pantang ataupun puasa bagi kita merupakan latihan rohani. Latihan rohani yang mendekatkan diri kita kepada Allah sendiri. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Allah, maka kehendak Allah menjadi kehendak kita. Bukan dibalik. Kehendak kita menjadi kehendak Allah. Tapi kita melakukan apa yang kemudian menjadi kehendak Allah itu. Oleh karenanya, mari kita berjuang, kita berusaha untuk senantiasa menata hati kita, menata pikiran kita, agar mampu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita apa adanya. Dengan demikian diharapkan mereka dapat bertumbuh, mereka dapat berkembang, tetapi juga bisa berubah. Ketika kita ingin mengasihi apa adanya, bagaimana kita ingin mengembangkan apa yang kurang, memperbaiki apa yang kurang, dan juga mengembangkan apa yang menjadi baik. Maka itulah kemudian menjadi anggur yang baru, harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru juga. Ketika kita hidup dalam semangat itu. Agar kita menjadi seperti itu, diharapkan kita rajin membaca dan merenungkan sabda Allah. Pembacaan sabda Allah akan membawa kita, akan mempengaruhi kita, membaharui terus-menerus hidup kita. Maka kalau di awal tadi saya singgung terkait dengan Jumat pertama, tetapi juga bulan September adalah bulan Kitab Suci, maka dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, tema yang disodorkan adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Memang kemudian kita menjadi bertanya, apakah saya mengalami krisis? Krisis iman, krisis identitas, atau apa? Dan mengapa kita mesti mewartakan di dalam situasi krisis itu? Kita mewartakan kabar gembira. Karena kita diingatkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang juga diutus sebagai murid-murid Yesus, lebih-lebih di tengah situasi pandemik ini. Inilah panggilan kita, inilah tantangan kita, terutama juga dalam dunia pendidikan. Mau tidak mau kemudian memang virus corona ini memaksa kita harus berpisah. Dalam tanda petik, tidak bisa tatap muka secara langsung dalam pembelajaran. Maka inilah kemudian tantangan kita, mau tidak mau kita tidak boleh gaptek. Kita harus belajar untuk perkembangan teknologi, informasi, komunikasi. Karena kemudian hanya inilah yang kemudian bisa kita lakukan. Perayaan Ekaristi ini bisa dilihat dimanapun karena kemajuan teknologi ini. Maka mari teknologi ini pun juga kita gunakan sebagai sarana untuk pewartaan. Karena kemudian tujuan dari Bulan Kitab Suci Nasional tidak lain dalam konteks tema adalah kita diajak untuk mendalami identitas kita.
tetapi juga kita diajak untuk semakin mengenal, mengalami Allah. Maka dalam permenungan selama bulan kitab suci, kita diajak untuk bertanya, siapa Allah itu? Lalu siapakah saya ini? Di hadapan Allah dan juga kemudian di hadapan sesama. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Bersikap dengan teman-teman saya, bersikap juga dengan para bapak ibu guru. Ya, dalam situasi pandemi ini yang kita tetap ada tinggal di rumah, bagaimana kita tetap membangun komunikasi dengan orang-orang yang lain melalui media, melalui kemajuan teknologi, entah dalam kesempatan WA atau apapun. Itulah kemudian sarana yang kita punya, yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah, inilah kiranya selama bulan kitab suci ini, kita juga ingin sungguh-sungguh semakin memperdalam, memahami identitas Yesus. Juga identitas kita masing-masing, agar dengan demikian ketika kita mengerti siapa Tuhan kita dan siapa kita, akhirnya membuat kita menjadi bangga sebagai orang Katolik, bangga sebagai murid-murid Yesus. Maka baik, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memperdalam atau mendalami kitab suci ini di bulan kitab suci nasional ini, ya, lewat sarana-sarana yang ada, sehingga sungguh kita mampu mengolah hati, mampu mengolah pikiran kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anggur yang baru. Karena puasa yang disampaikan dalam bacaan hari ini, sungguh-sungguh membuat kita mampu mengasihi orang lain. Maka refleksi bagi kita bersama adalah bahwa penghayatan hidup beragama diharapkan memampukan kita mengasihi dan mencintai orang lain apa adanya. Apakah saya sudah menerima dan mengasihi sesama kita apa adanya? Mari kita merenung sejenak. Dan mari kita menyampaikan doa-doa kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bersabda, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan hidup dalam kasih Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus, agar kita mampu selalu ikut serta dalam langkah hidup kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menjadi hamba Kristus yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintah untuk selalu berjuang melayani masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah, semoga Allah Bapa memberikan rahmat kebijaksanaan sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kami, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru, karyawan, dan para peserta didik, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan iman dan harapan, serta rahmat kesehatan, dan Engkau jauhkan dari mara bahaya, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kami yang sakit, Jonathan Bonado Simanjuntak, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan bagi orang tua, serta memberikan kesembuhannya, sehingga boleh bersukacita akan mujizat-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menjadi hamba dan hidup dalam kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk sanak saudari kita yang telah berpulang menghadap Tuhan, agar mereka mengalami kebahagiaan kekal, dan apa yang telah mereka perjuangkan selama hidup mereka di dunia menjadi bekal bagi mereka untuk boleh mengalami hidup kekal itu bersama Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Mari sejenak kita mendoakan orang-orang yang telah kita janjikan atau meminta doa dari kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh memasuki bulan September ini, yang juga menjadi bulan Kitab Suci Nasional bagi kami. Semoga dengan semangat rendah hati, kami membuka diri bagi sabda-Mu, agar sabda-Mu itu membaharui hidup kami, sehingga kami menjadi anggur yang baru dan juga menempatkan ke dalam kantong yang baru. Maka bantulah kami agar kami mengolah hati, rasa, dan pikiran kami, agar hati, rasa, dan pikiran serta perbuatan kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami dan rencana keselamatan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan, bersembah syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bukti putramu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Udahlah saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memberkati persembahan ini, agar menjadi daya pembaharuan dalam pengabdian kami kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,
Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Mu yang berlimpah. Meskipun Allah ia telah mengampakkan diri dan menumpahkan darahnya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dia bersama para malaikat dan semua orang kudus dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus Allah, Kristus Allah bangkit, Kristus datang kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus tak memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga.
selamatkanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami, tetapi iman gereja-Mu, dan berkenanlah mendamaikan serta menyatukannya seturut kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Aku memelukmu.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu, dalam duka hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Sang Pembaru, kami terima dengan sukacita dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami mau menata hidup seturut kehendak-Mu, dan kelak Kau anugerahi hidup abadi bersama Putra-Mu. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Enggak. Terima kasih kepada Romo Tukio yang telah berkenan hadir untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi pada hari ini, dan terima kasih kepada para petugas, para Bapak Ibu guru karyawan yang telah membantu dalam kegiatan misa Jumat pertama sekaligus juga pembukaan bulan Kitab Suci pada bulan ini. Dan teristimewa kepada seluruh anak didik kami yang ada di rumah, selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Nah, perlu diingatkan bahwa dalam bulan September ini kita diajak untuk lebih mendalami kitab suci, lebih mencintai dan mencermati kesan-kesan khusus yang ada dalam kitab suci untuk kita, terutama di masa pandemi ini. Semoga dengan perayaan Ekaristi pada hari ini kita tetap diberikan Tuhan semangat dan tentunya diberikan kesehatan yang tetap. Sekian dan terima kasih. Anak-anak, ibu bapak, bruder, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melalui pewartaan pada pagi hari ini, mari kita diajak untuk senantiasa mengolah hidup rohani kita yang kita jalani, entah itu dengan ibadat-ibadat atau juga puasa-puasa kita, agar hal itu mampu menata hidup batin, pikiran, dan juga perasaan serta sikap kita, agar itu semua selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita diajak untuk senantiasa hidup dalam kasih Allah lewat permenungan-permenungan sabda Tuhan yang kita baca
maka selamat untuk memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dalam hidup dan karya, lebih-lebih dalam memasuki bulan Kitab Suci Nasional ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.